oh sebentar lagi kemerdekaan, kita pasang bendera. Kita akhirnya di kampung-kampung bendera merah putih dari rumah ke rumah. Ya kan? Iya, Banyak sekarang. banyak. Sekarang lebih anu lagi kasih lampu. Lampu kelap-kelip Nah, gitu ya, Pak ya. gelap-gelip. Itu memang bentuk apa? Bentuk kebanggaan kita. Itu loh. Oke. Kita bangga. Mari kita kemerdekaan. Itu yang kita banggakan. Tapi ada gini, ini untuk semuanya ya, untuk semuanya, bukan hanya pelajaran sejarah, bukan hanya pelajaran PPKN, IPS, tapi untuk semuanya saja. Ada tips tips supaya kita semangat untuk belajar. Mungkin dulu yang kelas 7 yang saya ajar, mungkin kalau masih ingat. Karena pandemi gitu, Pak ya. Kalau masih ingat gini, saya biasanya memberi itu eh, satu, yang pertama yang ditekankan, kita harus suka akan pelajaran tersebut. Kalau udah males gitu, Pak. Nah, yang kedua, suka, paling tidak jangan benci guru tersebut. Kalau sudah tidak suka, kemudian takut, Takut. sudah pelajaran itu sulit untuk masuk. Iya, mama matematika apa yang ada di pikiranmu? Waduh, Aduh, matematika, hitung-hitungan. hitung-hitungan. Ketika diterangkan bagaimana? Diterangkan itu kadang masuk, kadang enggak Ah, gitu. sering nggak masuk Iya. karena begitu dijelaskan matematika, gurunya belum masuk, sudah waduh, hitung-hitungan matematika, sudah ada kata-kata itu. Nah, di situ kita hilangkan, karena dalam jiwa manusia itu ada eh, organ tubuh yang di situ mengeluarkan sebuah cairan yang dialirkan ke seluruh tubuh. Tubuh. Nah, kalau sudah yang keluar kata-kata waduh, berarti itu sulit. Cairan itu membuat kita sulit untuk menerima pelajaran. Nah, percuma buat belajar matematika 5 jam pelajaran, tapi gak mampu, gak masuk ke otak kita, percuma. Saya suka pelajaran PPKN ketika SMA. Saya suka pelajaran PPKN. Pelajaran awalnya tidak begitu suka, karena lihat si ngajar senang. Oh, ini ngajar lagi loh ya. Bukan berarti senang si ngajar wedok. Ngejar ganteng gitu. Bukan, ini sudah sudah sepuh orangnya. Oh, berarti kayak enak nih gurunya. Nah, saya suka itu. Akhirnya apa? Ketika ada tryout, nilai PPKN paling bagus. Wah, Oh iya benar. Terus saya suka pelajaran waktu itu karena SMA ada sosiologi, antropologi, saya suka itu. Nilai itu paling bagus. Paling bagus itu di bawah PPKN ya. Karena PPKN saya paling senang. Kelas ini kembali ke kelas 11. Saya IPA gak begitu suka. Fisika tidak begitu suka. Tapi karena saya habis ngobrol berdua sama gurunya, ternyata gurunya enak kalau tidak ngomong. Akhirnya saya suka. Begitu orangnya yang jelaskan, masuk, langsung masuk, langsung gitu ya, Pak. langsung masuk. Berarti kan apa? Tidak suka sama gurunya, yang itu pelajaran. Itu akhirnya ketika dijelaskan langsung masuk. Ini semua pelajaran saya coba. Saya tidak suka pelajaran apa, ekonomi, tidak suka pelajaran pokoknya yang berbau seperti itu. Percuma dijelaskan gak paham. Sangat Ini gitu ya, Pak ya. ini jadi satu ilmu dari pengalaman yang sudah saya pernah saya alami. Jadi untuk semuanya, untuk anak-anak semuanya itulah. Jadi jangan bahasanya itu ngulang gini, ayo pak asuh aja, waduh, waduh, matematika, waduh, kalian nggak akan bisa, Ya akan gitu. nggak akan bisa, jelas bulet dapat takutnya tok. Tapi yang dijelaskan apa tadi? Nggak tahu.
Cuk lakon aku. Itu yang sering terjadi pada anak-anak. Ya, apa itu kayak biasanya itu apa ya? Anak-anak itu aduh habis ini asuh aja. Aku gak tahu KNU-an, aku gak bisa. Aku bisa MTK, aduh langsung langsung Ya, langsung diem gitu, diem nanti anaknya. ketika dijelaskan pandangan kosong, mikir opo, Ih, mbok. gak tahu. Iya kan? Ya Nanti itu. pas ditanya teman, kamu tadi paham? Enggak. Lah kamu paham? Enggak. Eh, karena apa? Karena apa itu pikiran kita tuh nggak tahu, aduh gitu gitu. Yang menyebabkan itu Gak karena suka. takut sama gurunya. Ya apa enggak? Iya, Nah, itu karena takut sama gurunya. Waduh, waya bapak iki. langsung diem gitu. Langsung diam, nggak tahu. Itu yang pertama, takutnya dulu. Makanya hilangkan itu. Nggak boleh takut gitu. Nggak boleh takut. Yang harus ada dalam dirimu, saya harus bisa. Ya Pak kan ketoleransi ya Pak. Nah, Menyontek Pak. nah, Kan membantu teman gitu Pak. Toleransi Pak. itu beda. Kalau saya bilang nyontek, ya, Ya. yang nyontek kamu. Saya Ya. memberi contekan. Iya. Itu bukan toleransi. Bukan toleransi Bukan Pak. toleransi. Kalau ada yang bilang itu toleransi, bukan. Itu bukan toleransi. Kalau toleransi bukan seperti itu. Jadi kamu nyontek saya, aku nyontek jawabannya. Tidak harus langsung saya beri jawaban. Kalau saya beri jawaban itu bukan toleransi tapi pembodohan. Iya, Berarti pembodohan. diajarkan gitu. Nah, Pak, diajari ya. caranya itu namanya toleransi. Kalau langsung diberi jawaban bukan toleransi tapi pembodohan. Kalau males gitu Pak, aduh anaknya ini gak masuk-masuk di utak gitu loh Pak. Kan biasanya males. Duh, ngajar anak ini. Males, ya wes tak kasih jawaban wes gitu Nah, aja loh. itu kesalahan kita seringnya di situ. Males gitu. Males. Yang belajar yang nyontoh males. Males untuk belajar. Itu kesalahannya. Kebanyakan para pelajar kesalahannya di situ, males untuk belajar. Belajar. Kita nggak boleh males. Kalau kita males, kita akan selalu tertinggal. Sebetulnya bahasa Indonesia itu maju. Otaknya maju. Dalam sejarah malah gini, saya pernah diberitahu. Entah kenapa sekarang terbalik. Kita sama Malaysia. Iya. Kalau orang pinter, Iya. orang pinter Indonesia 1, Iya. sama dengan orang pinter Malaysia 10. Iya. Kok bisa? Karena oh iya ya. Kok bisa ya? Karena orang Indonesia giat belajar dan bekerja keras gitu kan. Nah, ini dulu orang Indonesia pinter 1 sama dengan orang Malaysia pinter 10. Karena memang orang pinter Indonesia itu kompleks. Bukan satu bidang saja. Semua itu orang Indonesia. Tapi kalau di negara lain, ini yang bilang bukan orang Indonesia, yang bilang itu orang Thailand. Saya diberitahu saudara saya yang waktu itu kunjungan ke beberapa negara, itu dia diberitahu ketika kunjungan ke Thailand, diberitahu orang Indonesia 1 pinternya orang Indonesia sama dengan orang Malaysia 10. Tapi sekarang terbalik, Itu Malaysia gitu. justru pinter orang Malaysia. Kenapa? Karena orang Indonesia males. Kalau dulu kan pinter karena memang mereka giat belajar. Nah, sekarang main males. HP. Sebetulnya itu kemarin saya ngobrol-ngobrol, kalau kamu pengen tahu sebetulnya yang menemukan 4G siapa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi kan orang Iya, Indonesia pintar cuman itu kayak kehalang gitu sama malesnya. itu kehalang oleh males. Orang Indonesia itu pinter-pinter sebetulnya. Males. Disitulah sebetulnya pinter. Siapa yang menciptakan? Orang Indonesia. Yang membuat, kalau kamu tahu, yang membuat animasi Transformer orang Indonesia. Iya. Transformer orang Indonesia. Oh, Transformer. Terus Iron Man orang Indonesia. Yang saya tahu itu Upin Ipin, tapi kan nggak diakui Jelas. gitu loh. Kalau
Upin Ipin kan sebatas itu. Ya. Lah kalau kamu lihat Transformer, Iron Man, Itu loh, gitu. itu loh animatornya orang Indonesia. Orang Indonesia yang membuat. Gitu. Ayo, berarti kan pinter. Pintar, Pak. Tapi banyak mana yang pinter sama yang tidak? Tidak. Bukan tidak. Pintar ya. Sebetulnya pinter kalau mau belajar. Sehingga hari apa? Males. Malesnya itu loh. Itu yang susah. Kan di situ. Kalau gini Pak, kan kemerdekaan itu buat saya itu kayak hal yang asing, ya bukan asing ya. Sebenarnya itu kayak wah kemerdekaan, aku mau gini 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 gitu ya Pak ya. Tapi pas hari kemerdekaan itu kayak banyak orang yang oh hari kemerdekaan tah, oh gitu aja, gitu Pak. Lah itu tuh gimana sih Pak? Nah, kebanyakan itu orang kan cuman menganggap kemerdekaan ya cuman sebatas itu. Kayak proklamasi gitu aja. Nah, kan cuman sebatas itu. Itu karena kebanyakan orang Indonesia kalau saya dengarkan dari ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena orang Indonesia itu kebanyakan sebagai apa ya, figuran, cuman oh gini, oh gini, bukan merasa sebagai bangsa, bukan anu. Jadi saya cuman anu Pak, kurang bahasanya itu kalau dalam anu kurang mendalam rasa apa, rasa kebangsaan. Karena apa, kalau dibilang ya itu tadi, mereka kurang pengetahuan tentang sejarah, mendalami tentang sejarah ya apa sih apa itu sejarahnya para ulama itu ketika berjuang bagaimana, para pejuang itu bagaimana, itu mereka kurang tahu itu. Kalau mereka tahu perjalanannya bagaimana, itu pasti mereka akan Kalau secara garis besar itu ya tahu Pak, cuman itu kayak oh ini nanti dibuat kayak gini, nanti sidangnya itu tanggal sekian, aduh kok tambah pusing gitu nah, biasanya itu. karena kan cuman belajar sejarah, Ya. beda dengan coba kita membayangkan, mendalami Oh kayak mendalami ini aku kayak aku gitu. nah kalau umpama gini, kamu ikut berjuang, Ya. kamu menjadi umpama di sekolah ada acara, Ya. kamu sebagai panitia, Ya. beda dengan kamu sebagai Penonton. penonton, rasanya bagaimana? Sibuk. Kayak oh jadi Loh, panitia. kalau bukan sibuknya, kalau acara itu sukses rasanya bagaimana? Bahagia, senang gitu. Bahagia kan, Iya, senang kan, iya. ya itu beda dengan kalau kita sekarang ini kebanyakan orang hanya sebagai penonton. Menyukai sebagai penonton Iya, gitu. Nggak bukan mau bukan nggak mau sibuk gitu. nah di Nggak situ, mau berjuang. nah di situ mereka kebanyakan tidak merasakan di situ. Coba lah kita merasakan jujur ya, berarti perjuangan ini kayak gini. Saya pernah ini bendera, jangan kan bendera merah putih, Iya. ini bendera sebuah partai, Oh iya. bendera sebuah partai ditaruh, kemudian bendera itu saya di atasnya saya taruh eh, Kayak barang gitu. barang, saya taruh barang, saya dimarahi. Oh nggak menghargai gitu. Saya dimarahi karena apa? Dibilang jangan seperti ini, membuat bendera ini penuh perjuangan loh. Saya dibilang padahal ini apa, bendera partai, membuat bendera ini penuh perjuangan, apalagi bendera Indonesia kan gitu, perjuangannya berapa lama itu kan. Sangat Nah lama itu kan bukan berarti menghormati kita harus hormat, tidak. Jadi menghormati bagaimana caranya memajukan Indonesia itu wis. Jadi untuk mengisi kemerdekaan pada saat ini kita harus seperti itu, jangan terus oh merdeka enak, jangan. Nah saya sekarang bilang ke anak-anak, kalau dalam sejarah Islam Rasulullah bilang kita baru selesai dari perang yang kecil mau menuju perang yang besar, padahal perang Badar itu perang yang paling besar.
para sahabat tanya, ya Rasul, ini yang sebut perang yang kecil, perang yang besar yang bagaimana? Perang melawan hawa nafsu. Nah sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Ya. Tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu agar negara makin maju. Kalau kita terlena dengan wis merdeka kok, kita dengan enak-enakan, berarti kan kita kalah dengan hawa nafsu kita. Kan gitu. Ya kan? Iya. Kita harus bagaimana mengendalikan diri kita untuk mengisi kemerdekaan. Kan gitu. Nah, Pak, kan banyak orang nih, Pak. Oh, aku udah besar nih. Aku nggak pakai upacara lah. Ngapain upacara? Dulu aja pas sekolah gitu aja, Pak. Nah, upacara kan katanya itu untuk menghormati kemerdekaan. Nah, kalau kayak gitu itu menghormati atau tidak gitu? Kalau gitu ya saya bilang kurang, mestinya umpama tidak mau, nggak usah bilang seperti itu. Kalau mau ngapain saya ikut upacara ya sudah waktu saya sekolah saja. Itu kalau saya bilang kurang bisa menghormati. Nah menghormati bagaimana, juga tidak harus ikut upacara. Tapi kebanyakan orang sekarang jangankan orang yang kuliah, orang bilang kalau siswa itu kan masih sekolah, kalau kuliah mahasiswa. Iya kan? Mahasiswa sekarang coba ditanya Pancasila belum tentu apa. Sing sekolah belum tentu apa. Saya bingung Pancasila sing bulat, yang itu yang sekolah. Yang mahasiswa juga belum tentu hafal Pancasila. Berarti apa? Mereka kurang apa ya? Jiwa Pancasilanya itu kurang bisa mendalam. Hanya kalau saya bilang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana Pancasila itu masuk dalam jiwa bangsa Indonesia. Kan itu intinya. Itu kalau kita bisa mendalami itu, kita akan enak. Karena apa? Dalam intinya itu kalau di agama Islam, Pancasila ya sama dengan rukun Islam. Sama semuanya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran ada Qul huwallahu ahad, sudah. Iya kan? Jelas sudah. Di Al-Quran kita disuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab loh, punya adab loh, sopan santun loh. Ada di Al-Quran semua. Ayo. Rukun Islam ada semua. Kan gitu. Oke guys, karena kita udah bincang-bincang nih sama Mbak Ivi. Nah, buat para kalian yang belum klik tombol subscribe, like, comment, dan nyalain tanda loncengnya, harus ditekan ya guys ya. Nggak boleh nggak ditekan. Pokoknya harus klik. Oke? Nah, karena udah nih bincang-bincangnya, udah capek, pertanyaannya udah dijawab semua nih. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Dan saya Firdahansa Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.